Selamat siang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur pivot table dan solver tools di Excel. Jadi saya akan share screen. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah pivot table. Jadi apa itu pivot table? Pivot table adalah sebuah fitur Excel yang bisa diakses dari tab Insert yang digunakan untuk mengolah data yang multidimensional, sehingga dengan mudah dianalisa. Contoh, kita punya data seperti ini. Ini adalah data penjualan motor Honda, Yamaha, Kawasaki di bulan Januari sampai Maret di area yang berbeda. Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ini adalah data yang multidimensional. Jadi, cara untuk menganalisa data ini, kita bisa gunakan pivot table. Pertama, kita blok terlebih dahulu tabelnya. Oke. Nah, setelah itu kita ke tab Insert. Di pojok kiri atas ada tulisan pivot table, kita klik pivot table-nya. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita ke worksheet baru ya. Pivot table ini misalkan kita ingin melihat penjualan tiap brand di masing-masing area. Maka sesuai dengan tabel tadi ada bulan, motor, area, penjualan. Kita drag motor ke bagian row. Lalu kita drag area ke bagian kolom. Nah, values-nya yang kita isi ini adalah penjualan. Kita drag penjualan ke values. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Ya, untuk merek Honda, penjualan totalnya adalah 62 juta, dan Kawasaki 57.500.000, dan Yamaha 47 juta. Sedangkan di bagian Bandung, total penjualan adalah 46.500.000, dan Jakarta 49 juta, dan Surabaya 71 juta. Dan grand totalnya adalah 166.500.000. Nah, sekarang kita ingin melihat penjualan masing-masing area tiap bulan. Di sini kita undrag motornya, kita drag balik ke sini sampai ada tanda silang, lalu kita lepaskan. Sama juga untuk area. Ya, jadi untuk penjualan masing-masing area tiap bulan, kita drag areanya ke bagian rows. Tadinya rows-nya itu motor, sekarang rows-nya jadi area. Dan bulan kita drag ke kolom. Ya, jadi kita bisa lihat untuk bulan Januari total penjualannya adalah 38 juta, maaf. Dan Februari 63 juta, dan Maret 65.500.000. Itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur filter. Fitur filter ini digunakan contoh kalau kita hanya ingin melihat motor merek Honda, atau hanya ingin melihat penjualan, menganalisa motor merek Kawasaki. Nah, misalkan sekarang kita bisa drag motornya ke bagian filter. Di sini muncul motor dan all, lalu kita klik tanda panah, arrow-nya. Misalkan kita hanya ingin melihat penjualan untuk Honda. Kita klik Honda, lalu klik OK. Nah, angkanya berubah karena yang dilihat hanya motor Honda, karena kita sudah memfilter. Jadi, penjualan total motor Honda di bulan Januari adalah 25 juta, Februari 37 juta, dan Maret
tidak ada penjualan. Tuh. Begitu saja penjelasan untuk fitur pivot table. Sekarang saya akan menjelaskan fitur solver. Nah, solver ini adalah sebuah add-ins di Excel yang digunakan untuk memperkirakan penjualan atau produksi. Contohnya adalah kita bisa lihat tabel di layar, ada jenis minuman, jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per gelas, total modal, dan total keuntungan. Kita ingin mencari keuntungan maksimal, dan kita harus tahu berapa sih banyak cup yang harus kita buat untuk mencapai keuntungan maksimal tersebut. Jadi berapa cup kopi gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, atau cappuccino. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Oke. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa gunakan fitur solver. Karena fitur solver ini adalah sebuah add-in, kita harus munculkan terlebih dahulu dengan cara mengklik File, More, lalu kita klik Options. Nah, di sini kita klik Add-ins. Karena tadi saya sudah mengaktifkan solver ini, maka dia munculnya di aktif. Tapi kalau belum diaktifkan, nanti dia munculnya di inactive. Jadi ntar kita klik saja, terus kita klik Go, lalu kita klik OK. Nah, nanti fitur solver ini munculnya di bagian data. Kita klik data, tab data. Nah, di bagian kanan, di sebelah group, ungroup, itu ada muncul solver. Oke, jadi kita langsung aja, kita coba mencari keuntungan maksimal. Dan kita harus tahu berapa sih cup jumlah yang harus dibuat untuk mencapai keuntungan maksimal tersebut. Jadi kita klik solver. Nah, kita set objektifnya yang kita cari adalah ini, sel ini. Jadi kita klik ini, aktifkan dulu tabnya, lalu kita klik total keuntungan. Nah, yang kita ingin cari adalah maksimum keuntungan, maksimal, jadi kita klik max. Tapi kita juga bisa pilih minimum atau value of. Value of ini misalkan kita ingin keuntungan kita 50 juta, maka kita isi 50 juta. Nah, tapi karena kita ingin mencari max, jadi kita klik max saja. By changing variable cells, itu ini. Berapa sih cup yang harus kita buat dari B2 sampai B6. Ya. Lalu ada subject to the constraints. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, ketentuannya jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi kita klik add dulu. Nah, ini harus berbentuk angka bulat. Maaf. Jadi kita blok dari B2 sampai B6. Kita pilih integer. Karena jumlah yang harus dibuat berbentuk angka bulat, sebuah integer. Terus kita klik add. Nah, jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produk. Kapasitas produk kita 200. Dan jumlah yang harus dibuat ini di sel sini. Totalnya B7. Kita buat sama dengan, lalu constraint-nya ini B9. Kita klik add. Oke. Lalu yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi kolom yang di sini tidak bisa lebih dari kolom C, yang di C ini. Jadi kita blok saja B2 sampai B6, kurang dari sama dengan constraint-nya, klik dulu, lalu kita blok.
dari C2 sampai C6. Nah, yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Total modal ini di sel F7 kurang dari sama dengan constraint-nya ini, modal yang dimiliki, B10. Kita add. Oke. Sudah kan? Nah, ini adalah constraint-constraint-nya. Terus dari situ kita klik solve, dan dia akan memunculkan hasilnya. Oke. Kita klik OK saja. Nah, ini hasilnya. Jadi, jumlah yang harus dibuat untuk mencapai keuntungan maksimal adalah 100 cup kopi gula aren, 45 cup kopi hitam, 25 cup matcha latte, dan 30 cup cappuccino. Dan keuntungan maksimal yang kita dapatkan adalah 1.260.000. Nah, dengan fitur solver ini tentunya bisa mempersingkat waktu dan memudahkan untuk kita menyelesaikan masalah ini. Untuk mencari keuntungan maksimal atau keuntungan minimal, atau bahkan kita bisa mencari keuntungan yang kita mau, sesuai dengan nilai yang kita mau. Gitu. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.